Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, program studi S1 Keperawatan tingkat 3B. Ya, di sini kami akan menayangkan sebuah video tentang pendidikan kesehatan diabetes mellitus serta perencanaan nutrisinya. Semoga bermanfaat. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti rencana kita, sekarang kita akan melakukan penkes tentang nutrisi, perencanaan nutrisi diabetes mellitus pada lansia. Ya, yang akan kita laksanakan di Jalan Geni Balu, Cilacap Tengah. Ya, untuk persiapannya sudah siap ya? Siap. Ya, mari kita langsung ke tempat. Oke, siap. Assalamualaikum Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak. Ya, baik Bapak, sesuai rencana kita kemarin, kita di sini akan menjelaskan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus ya Pak. Ya, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama teman-teman, yaitu ada Mbak Anissa, ada Mbak Eli, Mbak Siska, dan Mbak Sinta. Di sini kita nanti akan menjelaskan tentang pengertian, tentang komplikasi, gejala-gejala, pengelolaan diabetes mellitus serta ada nutrisi ya Pak yang harus Bapak konsumsi atau yang tidak dikonsumsi. Iya Mas. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu diabetes. Diabetes itu sendiri biasanya orang awam menyebutnya itu dengan penyakit gula. Dan pengertiannya itu sendiri, diabetes itu suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin. Jadi secara garis besar diabetes itu sendiri yaitu tingginya kadar gula darah ibu atau seseorang, seperti itu. Nah, nanti adapun klasifikasinya bisa Ibu baca bisa Ibu baca. Ya Mbak. Di kertas yang telah saya bagikan itu ada poin klasifikasi dari DM, dan klasifikasinya itu ada dua, yaitu DM tipe 1 dan tipe 2. DM tipe 1 itu sendiri umumnya itu menyerang anak-anak dan remaja di bawah umur 40 tahun. Sedangkan diabetes tipe 2 itu umumnya menyerang pada usia tua yang sekitar lebih dari 40 tahun, dan diabetes tipe 2 itu sendiri biasanya disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Iya Mbak. Ya baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala penyakit diabetes mellitus ya Pak. Yang pertama adanya gejala-gejala atau tanda-tanda hiperglikemi, yaitu seperti polidipsi atau banyak minum, ada poliuri atau banyak kencing, dan polipagi atau banyak makan. Yang kedua yaitu ada kelemahan tubuh merasa lemah, lalu ada berat badan yang turun secara drastis, lalu ada pandangan yang kabur, lalu terasa kesemutan dan rasa gatal di bagian tubuh, lalu ada gatal-gatal pada kulit dan luka yang tidak sembuh-sembuh serta sering terjadinya infeksi. Seperti itu ya Bapak, gejala-gejala diabetes mellitus. Ya Mas. Baik Ibu, jadi komplikasi ini itu bisa terjadi di beberapa organ. Yang pertama itu ke ginjal, yaitu menyebabkan gagal ginjal dan infeksi. Kemudian ke jantung, yaitu bisa terjadi hipertensi dan gagal jantung. Selanjutnya ke daerah mata Ibu, yaitu terjadi glaukoma, katarak, dan retinopati. Selanjutnya itu ke bagian syaraf, yaitu neuropati dan mati rasa. Selanjutnya ke bagian kulit, yaitu jika terjadi luka, itu lukanya itu lama dan terjadi gangren. Selanjutnya itu terjadi hipoglikemi, yaitu kadar gula darah yang rendah. Selanjutnya ada ketoasidosis, yaitu produksi keton dalam darah itu berlebihan. Nah, seperti itu Ibu, apakah bisa dimengerti? Bisa Mbak.
Baik, Bapak Ibu, untuk pengelolaan DM, perawatan DM di rumah saat ini sangat dianjurkan ya Bapak Ibu, dikarenakan pengobatan dan perawatan DM membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada beberapa pengelolaan DM. Yang pertama, seperti diet yang benar, selanjutnya dengan meminum obat yang teratur, berolahraga. Olahraganya itu seperti senam, bersepeda santai, berjalan kaki. Dan Bapak Ibu harus mengontrol gula darah dengan teratur ya. Dan jika sedang beraktivitas, Bapak Ibu merasakan pusing, keringat dingin, Bapak Ibu bisa langsung meminum teh manis. Dan Bapak Ibu juga harus melindungi kulit dari luka dengan cara menggunakan alas kaki, menjaga lantai agar tidak licin, dan mencegah tubuh agar tidak mengalami kegemukan. Terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. Bapak, Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan diet bagi penderita diabetes mellitus. Ya, yang tujuannya itu untuk mencapai atau mempertahankan kadar gula darah glukosa agar mendekati normal, mencapai atau mempertahankan lemak agar mendekati kadar yang optimal, menghindari komplikasi akut atau kronis, dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi ada 3 jenis yang harus penderita diabetes mellitus itu ketahui dan laksanakan. Yang pertama itu ada jumlah makan, jenis makanan, dan jadwal makan. Yang pertama itu jumlah makanan. Jadi disarankan berkisar antara 1.100 sampai 2.900 kilokalori. Yang kedua itu ada jenis makanan. Jadi bagi para penderita diabetes mellitus itu kesehariannya itu harus mengetahui apa yang harus dihindari, apa yang wajib dimakan, dan apa yang harus dibatasi. Di sini nanti ada berbagai macam karbohidrat atau protein atau sayuran dan macam-macam jenis makanan yang wajib dibatasi, yang wajib dimakan, dan yang wajib dihindari ya Bu ya. Ya, lalu yang terakhir itu ada jadwal makan. Jadi bagi para penderita diabetes mellitus itu harus makan teratur 3 kali sehari, makanan utama 3 kali makanan selingan, agar dimaksudkan untuk kadar darah pada glukosa itu tetap stabil. Dan bagi para penderita diabetes mellitus itu dalam kesehariannya itu tidak lemas karena kebutuhannya itu terpenuhi. Di sini ada jadwal juga, jam berapa saja harus makan makanan utama dan pada jam berapa saja harus makan makanan selingan. Iya Mbak. Jenis makanan contohnya itu seperti karbohidrat yang harus dibatasi itu nasi, bubur, roti, mie, kentang, singkong, dan lain-lain ya. Sumber protein hewani contohnya yang harus dimakan itu ayam tanpa kulit, ikan, telur putih. Yang harus dibatasi itu ada kornet, ada sosis, sarden, jeroan. Lalu sumber protein nabati yang wajib dimakan itu ada tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Sayuran yang wajib dimakan itu ada sayur tinggi serat seperti kangkung, daun kacang, oyong, ketimun, terong, lobak. Dan yang wajib dibatasi itu ada bayam, buncis, daun melinjo, labu siam, daun singkong, daun ketela. Buah-buahan yang wajib dimakan itu ada jeruk, apel, pepaya, jambu, air, salak, belimbing. Yang wajib dibatasi itu ada nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo, semangka, nanas masak. Yang wajib dihindari itu buah-buahan yang manis dan diawetkan, durian, nangka, alpukat, kurma. Minuman yang wajib dihindari minuman yang mengandung alkohol, susu kental manis, soft drink, es krim, yogurt, susu, lain-lain. Yang wajib dibatasi itu makanan yang digoreng dan yang menggunakan santan kental, kecap, saus tiram. Yang wajib dihindari itu ada gula pasir, gula merah, gula batu, madu makanan, atau minuman yang manis, kek, kue-kue manis, dodol, tarcis, sirup, selai manis, coklat, permen, tape, mayones. Seperti itu. Iya Mbak. Ya baik Pak, materi sudah kami sampaikan ya Pak tentang diabetes mellitus. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, dipersilahkan Pak. Saya kan sering kerja nih ya,
Nah itu jadi jarang olahraga. Nah itu berbahaya nggak sih untuk resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus? Kalau bahaya itu biar aman gimana Mbak? Sarannya dari Mbak. Baik Bapak, pertanyaan yang cukup bagus. Saya akan mencoba menjawabnya ya Pak. Jika Bapak sibuk dan jarang berolahraga, itu mempunyai resiko ya Pak terhadap diabetes. Jadi untuk mengurangi resikonya, Bapak bisa mengontrol pola makan Bapak ya Pak. Seperti yang teman saya jelaskan tadi, Bapak juga bisa mengurangi makanan dan minuman yang banyak mengandung gula ya Pak. Apa dapat dimengerti Pak? Terima kasih Pak. Iya Mbak, sama-sama. Saya mau bertanya, suami saya kan jarang minum air putih, tapi dia sering minum teh dan kopi. Apakah hal tersebut bisa menyebabkan diabetes? Minum minuman manis seperti kopi atau teh itu jelas dapat menyebabkan diabetes mellitus. Karena apa? Karena itu mengandung gula pasir. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, harus menghindari gula pasir maupun gula merah. Jadi ibu harus menghindarinya agar ibu tidak terkena diabetes mellitus. Apalagi kalau sudah yang terkena diabetes mellitus, kondisi tersebut akan memperparah, kadar glukosa darahnya itu akan semakin tinggi karena itu minuman manis. Jadi sebaiknya ibu harus sering-sering minum air putih saja untuk pengganti sehari-harinya. Ibu harus menghindari minum minuman manis seperti teh, kopi, susu ya Bu ya. Baik. Ya baik Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Jika kami ada salah-salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf ya Pak, karena kami juga masih belajar. Iya Mas, nggak apa-apa, santai aja. Saya juga terima kasih sama Mas. Saya juga bisa tahu tentang diabetes mellitus, tentang pengertian gejala dan lain-lainnya. Jadi saya bisa lebih berhati-hati. Makasih ya Mas ya. Iya Pak, sama-sama. Ya baik Pak, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya Pak. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya pamit dulu ya Pak. Oh ya Mas, Mbak, terima kasih, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami semua di hati Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.